Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang harus kita sembah, darinya kita berasal, dan kepadanya lah kita nanti akan kembali. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini menyadari dengan penuh kesadaran yang sesungguhnya bahwa begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan mari sama kita berdoa kepada Allah agar kiranya nanti Allah mengelompokkan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sama kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang mendapatkan lisensi, izin dari Allah, yang bisa memberikan syafaat, bantuan kepada seluruh umatnya nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak diri saya, mengajak kita bersama agar kiranya kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempantaskan diri kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ditanya, semua kita pasti mengharapkan syafaat beliau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk umatnya yang pantas mendapatkan syafaat beliau? Maka oleh karena itu, hari ini sama-sama kita bertekad bulat agar kiranya kita berusaha sekuat tenaga untuk mempantaskan diri kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai khatib kami berwasiat, terutama untuk kami pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Bertakarub kepada Allah setiap saat, karena Allah tidak pernah memandang wajah, memandang keturunan, memandang status sosial, tapi yang dia pandang adalah sejauh mana ketakwaan kita kepadanya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk negeri akhiratmu. Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan panggilannya, mendengarkan panggilannya, melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan inilah usaha kita senantiasa kita lakukan setiap saat agar kita nanti dikelompokkan Allah menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap apapun yang kita lakukan tentulah ada alasannya. Kenapa Anda makan? Karena saya lapar. Kenapa Anda tidur? Karena saya mengantuk. Kenapa Anda kemari? Saya ingin salat Jumat. Semua yang kita kerjakan pasti punya tujuan dan juga punya alasan. Begitu juga kiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya alasan yang cukup jelas. Di mana alasan itu tertuang dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Alasan Allah menciptakan kita adalah agar kita menjadi hambanya, menyembah Dia,
Dengan kata lain, agar kita mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kita. Makanya kalau ada orang meninggal, seringkali kita ngomong, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, dan pun sesungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya, jika ada manusia yang mati tidak kembali kepada Allah, berarti dia kesasar, nggak ngerti jalan pulang. Kenapa sampai kesasar? Nggak tahu jalan pulang? Karena semasa hidupnya tidak mentuhankan Allah. Ini jawabannya. Boleh jadi mentuhankan jabatan, boleh jadi mentuhankan harta, mentuhankan anak, dan lain sebagainya. Makanya ketika dia pulang, dipanggil Allah, tidak kembali kepadanya, karena semasa hidupnya dia tidak pernah mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam kesempatan ini cobalah sering tanya diri kita masing-masing, tanya hati nurani kita masing-masing, dari mulai akil balik sampai hari Jumat ini, sudahkah kita benar-benar mentuhankan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berkata jujur, sudah berapa kalikah kita nomor sekiankan Allah dibandingkan dengan urusan-urusan dunia yang bakal kita tinggalkan ini. Oleh karena itu harapannya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak silau akan kelezatan dunia yang selalu melinabobokkan kita, sehingga pada akhirnya melupakan kita agar kita mentuhankan Allah. Logika yang sederhana adalah ketika kita bekerja di instansi, bekerja menjadi pegawai swasta, atau bekerja dimanapun saja kita berada, maka sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai bawahan, kita dituntut untuk loyal, dituntut untuk patuh terhadap peraturan yang diberikan oleh bos kita. Jika kita melawan, maka konsekuensinya kita akan segera dipecat. Dan pertanyaan hari ini, sebagai hamba, jelaslah bos kita adalah Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kembali, kalau boleh berkata jujur, kita lebih sering taat perintahnya atau lebih sering kita melawan perintahnya? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dalam kandungan, Allah tanya kepada sang janin, alastu bi rabbikum, apakah kamu saksikan bahwa aku ini Tuhanmu? Sang janin menjawab, qalu bala sahidna, benar, kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi ketika lahir, besar, dewasa, lambat laun, semua ini akan tergerus. Apalagi ketika iman kita tidak kita pelihara dengan baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya patuhlah kita kepada bos kita, patuhlah kita kepada pimpinan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menurunkan peta buat kita berupa Al-Quran. Allah sudah mengutus manusia terbaik di muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap saat Allah juga mengutus orang-orang terbaik sebagai pengganti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam dan alim ulama, sampai pada hari ini, untuk membimbing kita agar kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami ini, maka kita nggak akan sembarangan berani meninggalkan salat.
Gak akan sembarangan kita meninggalkan puasa. Gak akan sembarangan kita bertingkah laku yang memang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin, percaya bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagai contoh ilustrasi yang cukup gampang, kita bakal berangkat ke kota yang jauh. Bekal tidak ada, uang tidak punya, pakaian yang melengket di badan, bahkan sendal pun tidak ada. Kita harus berangkat ke sana, mau tidak mau. Apa yang terjadi? Pastilah kita akan susah. Di perjalanan pun kita akan merana. Sampainya pun kita tak tahu kapan. Kenapa? Tak punya bekal. Bayangkan, kita yang sudah pasti meninggalkan dunia ini berleha-leha, tak punya bekal, tahu-tahu dipanggil Allah. Apa yang terjadi? Kesengsaraan demi kesengsaraan pasti kita akan alami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bakal mati, yakin bakal dilayat orang, yakin bakal dibungkus kain kafan, masih gak mau sholat. Ini mah orang nekat di hadapan Allah. Sadar kita bakal tinggalkan ini semua, tapi masih begitu gagah hebat, tak mendengarkan suara azan di masjid, tak mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti nyata yang sangat serius. Dalam kehidupan kita masih sering menduakan Allah, masih sering menomorsekiankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru urusan salat, belum urusan-urusan yang lain. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku semua, marilah kembali kita sadari, awalnya kita tiada, sekarang ada, nanti pun bakal tiada. Ini membuktikan bahwa kita bukanlah yang maha kuasa. Ini membuktikan kita bahwa dalam pengaruh dan juga genggaman orang lain. Kalau memang kita berkuasa terhadap diri kita, siapa di antara kita yang sanggup untuk mengatur irama jantung kita, yang sanggup untuk menahan tumbuhnya uban di kepala kita, yang sanggup untuk menahan mata kita yang kabur karena usia? Semua tidak ada. Karena itu menunjukkan Allah berkuasa kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagi kita yang sudah dewasa, bagi kita yang sudah menjadi ayah-ayah, sudah tidak saatnya lagi untuk ngoyo mengejar dunia. Silakan kita mencari dunia untuk bekal hidup kita, tapi jangan pernah lupakan hakikat kebahagiaan kita ada di alam akhirat sana. Maka oleh karena itu, makanlah kita untuk menegakkan badan agar kita lebih bisa fokus beribadah kepada Allah. Bukan hidup kita semata-mata untuk mencari makan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita berbenah, memperbaiki segala sesuatunya sebagai wujud kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih beruntung, hari ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Setidaknya hari ini kita masih bisa hidup agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan dalam kehidupan kita. Dibandingkan dengan saudara kita yang hari ini sudah hanya terdapat nama di batu nisan saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu melakukan apapun selain mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika hidup di dunia yang fana ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita dengan mengutus orang-orang terbaik agar memberitahukan kita mana yang benar dan mana yang salah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita hari ini, dan tentunya kita berharap di saat kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur.